Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan penjara kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Hakim Ketua Albertus Usada dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 15 Juli 2021 menyatakan Edi Prabowo terbukti secara sah bersalah dalam kasus suap izin ekspor benih lobster atau benur. Edi Prabowo melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam vonisnya, hakim juga mewajibkan Edi Prabowo membayar uang pengganti atas tindakan korupsi yang dia lakukan sebesar 9,68 miliar rupiah dan 77.000 dolar Amerika Serikat. Apabila Edi Prabowo tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya disita oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi uang pengganti, maka akan diganti dengan hukuman 2 tahun penjara. Edi Prabowo juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Hakim menyatakan Edi Prabowo terbukti menerima uang 77.000 dolar Amerika Serikat dari pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama, Suharjito, dengan tujuan agar izin budidaya lobster dan izin ekspor benih lobster dapat dipercepat. Hakim juga menyatakan Edi Prabowo menerima puluhan miliar melalui terdakwa lainnya sebagai keuntungan tidak sah PT ACK. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Edi Prabowo dihukum penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 400 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan penjara. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 9,68 miliar rupiah dan juga 77.000 dolar Amerika Serikat subsidi 2 tahun penjara. Dalam pembelaannya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo itu merasa tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diberikan kepadanya sangat berat. Mengingat kini usia terdakwa perkara suap ekspor benih-benih lobster atau benur itu sudah menginjak 49 tahun. Ditambah lagi, Edi Prabowo mengaku memiliki 3 anak yang masih membutuhkan pengasuhan. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menilai tuntutan hukuman kepada Edi Prabowo sebagai penghinaan terhadap rasa keadilan masyarakat. ICW menilai tuntutan hukuman itu kelewat rendah. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menyamakan tuntutan Edi Prabowo dengan tuntutan seorang kepala desa di Kabupaten Rokan Hilir Riau yang terbukti melakukan korupsi sebesar 399 juta rupiah pada akhir tahun 2017. Padahal menurut Kurnia, KPK bisa menuntut Edi Prabowo dengan hukuman maksimal hingga seumur hidup penjara, mengingat banyaknya duit yang diduga dikorupsi Edi Prabowo dan kasus dugaan korupsi itu dilakukan saat pandemi COVID-19.